Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, selamat datang kembali di ruang perenungan ini. Di tempat sederhana ini, kita mencoba menyingkap kisah, hikmah, dan rahasia para kekasih Allah yang seringkali tersembunyi di balik kalimat-kalimat yang tampak sederhana, namun menyimpan kedalaman makna yang nyaris tak terjangkau oleh akal biasa. Pada kesempatan kali ini, kita akan memasuki sebuah pembahasan yang tidak sekedar menarik, tetapi juga menggugah jiwa. Sebuah rahasia yang oleh para ahli makrifat disebut sebagai gerbang pemahaman menuju kedalaman batin manusia. Rahasia yang tersembunyi dalam 3 huruf yang sering kita baca, namun jarang kita renungi sepenuhnya. Alif, Lam, Mim. 3 huruf yang membuka salah satu bagian paling agung dalam Al-Quran. 3 huruf yang sejak berabad-abad lalu memancing rasa ingin tahu para ulama, para sufi, dan para pencari kebenaran. Dan di antara mereka yang berusaha menyingkap tirai makna itu, ada satu nama besar yang dikenal bukan hanya karena ilmunya, tetapi juga karena kedalaman ma'rifatnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dalam salah satu karya yang sangat terkenal di kalangan tasawuf, yaitu Sir Al-Asrar, beliau menyinggung rahasia-rahasia batin yang tidak semua orang mampu memahaminya. Kitab itu bukan sekedar kumpulan kata, melainkan seperti peta perjalanan ruhani bagi mereka yang ingin mengenal dirinya dan pada akhirnya mengenal Tuhannya. Namun, ada satu bagian yang membuat banyak pencari ilmu terdiam lama setelah membacanya. Ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mulai menyingkap makna tersembunyi dari huruf-huruf pembuka Al-Quran, khususnya alif, lam, mim. Bagi kebanyakan orang, huruf-huruf itu mungkin hanya dibaca lalu dilewati. Tanpa terasa, lidah melafalkannya setiap kali membuka surah Al-Baqarah. Namun, para arif billah memandangnya dengan cara yang sangat berbeda. Mereka tidak melihatnya sekedar sebagai huruf, mereka melihatnya sebagai isyarat. Isyarat yang sangat dalam. Isyarat tentang hakikat penciptaan manusia. Isyarat tentang perjalanan ruh yang turun dari alam cahaya menuju dunia yang penuh tirai. Dan lebih dari itu, isyarat tentang jalan kembali menuju Allah. Dalam tradisi makrifat, setiap huruf dipercaya memiliki getaran makna. Huruf bukan sekedar bentuk yang dibaca oleh mata dan lidah, tetapi simbol yang mengandung rahasia kosmik. Para wali menyebutnya sebagai bahasa yang hanya dapat dipahami oleh hati yang telah dibersihkan dari kabut ego. Ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan tentang huruf alif, beliau tidak hanya membahas bentuknya yang tegak lurus seperti garis langit yang turun ke bumi. Beliau memandang alif sebagai lambang keesaan mutlak, sebagai tanda pertama dari segala yang ada. Alif adalah awal. Awal dari huruf, awal dari ilmu. Dan dalam pandangan para sufi, alif juga melambangkan hakikat Tuhan yang Maha Esa. 1. Tidak terbagi, tidak berpasangan, tidak memiliki sekutu. Kemudian datang huruf lam. Lam tidak berdiri sendiri seperti alif. Ia melengkung, seolah menggambarkan gerakan. Para ahli makrifat menafsirkan bentuk ini sebagai simbol perjalanan. Sebuah pergerakan dari asal menuju tujuan. Perjalanan ruh manusia, perjalanan kesadaran, perjalanan dari kelalaian menuju pengenalan. Namun, rahasia tidak berhenti di situ. Huruf mim yang datang setelahnya menyimpan lapisan makna yang lebih dalam lagi. Dalam tradisi tasawuf, mim sering dikaitkan dengan keberadaan manusia sebagai cermin bagi nama-nama Tuhan. Huruf ini seperti lingkaran yang menutup, melambangkan wadah tempat rahasia ilahi dipantulkan dalam diri makhluk. Jika alif adalah keesaan Tuhan, jika lam adalah perjalanan menujunya, maka mim adalah manusia yang sedang berada di tengah perjalanan itu. Namun justru disinilah letak rahasia yang membuat banyak pencari makrifat terdiam dalam keheningan panjang.
Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Sir Al-Asrar tidak sekedar menjelaskan makna simbolis huruf-huruf tersebut. Beliau mengisyaratkan bahwa alif lam mim bukan hanya tentang kosmos atau penciptaan. Ia juga berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih dekat, tentang diri manusia sendiri, tentang rahasia yang tersembunyi dalam dada, tentang perjalanan batin yang tidak terlihat oleh mata, tetapi menentukan seluruh arah hidup seseorang. Para murid yang mendalami tulisan beliau mulai menyadari bahwa 3 huruf ini seperti peta rahasia yang menggambarkan tahapan kesadaran manusia. Tahapan yang hanya dapat dilalui oleh mereka yang berani menembus lapisan-lapisan ego, kesombongan, dan ilusi dunia. Namun ada satu bagian dalam penjelasan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang sering membuat para pembaca berhenti sejenak. Sebuah kalimat yang sangat singkat, namun mengandung kedalaman yang sulit dijangkau oleh akal biasa. Beliau mengisyaratkan bahwa siapapun yang benar-benar memahami rahasia alif lam mim bukan hanya akan mengerti makna huruf-huruf tersebut, ia akan mulai mengenali sesuatu yang selama ini tersembunyi dalam dirinya sendiri. Sebuah rahasia yang jika tersingkap dapat mengubah cara seseorang memandang dunia, memandang hidup, bahkan memandang dirinya sendiri. Dan justru di titik inilah perjalanan menuju makrifat tingkat tinggi benar-benar dimulai. Namun sayangnya tidak semua orang siap untuk mengetahui apa yang sebenarnya disembunyikan di balik 3 huruf itu. Karena ketika rahasia itu mulai terbuka, tidak hanya pengetahuan yang berubah, seluruh kesadaran manusia ikut terguncang. Guncangan kesadaran itulah yang sebenarnya ditakuti oleh banyak manusia. Sebab selama ini, manusia berasa telah mengenal dirinya. Ia tahu namanya, pekerjaannya, kedudukannya, dan segala hal yang membentuk identitas lahirnya. Namun ketika para arif billah berbicara tentang makrifat, mereka tidak sedang membicarakan identitas lahir itu. Mereka sedang menunjuk pada sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang seringkali tersembunyi bahkan dari diri manusia itu sendiri. Dalam penjelasan yang lebih halus di dalam Sir Al-Asrar, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberi isyarat bahwa rahasia alif lam mim sebenarnya adalah peta batin manusia ketika berhadapan dengan hakikat keberadaan. Alif melambangkan asal yang murni, lam adalah perjalanan yang penuh ujian, dan mim adalah titik di mana manusia harus memilih apakah ia akan kembali kepada asalnya atau tenggelam dalam tirai dunia. Disinilah konflik utama itu muncul. Bukan konflik antara manusia dengan manusia, bukan pula pertentangan antara kekuatan luar yang kasat mata. Konflik terbesar yang disingkap oleh para sufi adalah pertarungan yang terjadi di dalam hati manusia sendiri. Pertarungan antara cahaya dan bayangan, antara kerinduan kepada Tuhan dan keterikatan pada dunia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menggambarkan bahwa manusia pada hakikatnya membawa percikan rahasia ilahi dalam dirinya. Namun percikan itu sering tertutup oleh lapisan-lapisan yang semakin tebal seiring perjalanan hidup. Kesibukan, ambisi, ketakutan, keinginan, dan kelekatan terhadap pujian manusia perlahan membangun dinding yang memisahkan hati dari sumber cahaya itu. Ketika seseorang mulai memahami makna alif lam mim secara batin, ia mulai menyadari bahwa hidupnya selama ini hanyalah perjalanan lam yang tersesat arah. Ia berjalan tetapi tidak tahu menuju kemana. Ia berusaha tetapi tidak memahami apa yang sebenarnya ia cari. Dan kesadaran seperti ini seringkali terasa menyakitkan. Karena pada saat itu, manusia mulai melihat dengan jujur betapa banyak waktu yang telah dihabiskan untuk mengejar sesuatu yang sebenarnya tidak pernah mampu memuaskan jiwanya.
Namun di dalam kitab itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak berhenti pada kesadaran yang menyakitkan tersebut. Beliau justru membawa pembaca pada tahap yang lebih dalam lagi. Beliau menjelaskan bahwa mim bukan hanya lambang manusia. Mim adalah titik pertemuan antara rahasia langit dan perjalanan bumi. Di dalam diri manusia, dua dunia itu bertemu. Tubuhnya berasal dari tanah, namun ruhnya berasal dari alam cahaya. Disinilah letak misteri terbesar manusia. Seseorang dapat hidup sepanjang hidupnya hanya sebagai makhluk bumi, atau ia dapat bangkit sebagai cermin yang memantulkan cahaya ilahi. Pilihan itu tidak ditentukan oleh nasib, pilihan itu ditentukan oleh kesadaran. Dan ketika seseorang benar-benar memahami rahasia ini, perjalanan hidupnya tidak lagi sama. Ia mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Apa yang dahulu tampak besar, kini terasa kecil. Apa yang dahulu diperebutkan, kini tampak sementara. Apa yang dahulu dianggap sebagai tujuan hidup, ternyata hanyalah persinggahan singkat. Di titik inilah perjalanan menuju alif kembali dimulai. Perjalanan pulang. Namun perjalanan itu bukan jalan yang mudah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengingatkan bahwa manusia harus melewati proses penyucian yang panjang. Ego harus dilembutkan, kesombongan harus dihancurkan, keakuan harus dilepaskan sedikit demi sedikit hingga hati kembali jernih seperti cermin yang tidak lagi tertutup debu. Dan ketika cermin itu bersih, sesuatu yang sangat menakjubkan mulai terjadi. Cahaya yang sejak awal berada di dalam diri manusia mulai memancar kembali. Bukan cahaya yang terlihat oleh mata, tetapi cahaya yang mengubah cara seseorang merasakan kehidupan. Hatinya menjadi lebih tenang, langkahnya menjadi lebih ringan, dan pandangannya terhadap dunia dipenuhi oleh kesadaran bahwa segala sesuatu berasal dari satu sumber yang sama. Itulah saat di mana alif tidak lagi hanya dibaca oleh lidah. Alif mulai dikenali oleh hati. Lam tidak lagi menjadi perjalanan yang tersesat, lam berubah menjadi jalan pulang. Dan mim tidak lagi sekedar manusia yang kebingungan di tengah dunia. Mim menjadi cermin yang memantulkan rahasia ilahi di bumi. Disinilah ma'rifat yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menemukan puncaknya. Bukan dalam keajaiban yang menggemparkan dunia, tetapi dalam perubahan batin yang begitu halus hingga hanya dapat dirasakan oleh mereka yang benar-benar berjalan di jalan itu. Rahasia alif lam mim ternyata bukan sekedar teka-teki huruf. Ia adalah kisah tentang manusia yang lupa asalnya, lalu perlahan mengingat kembali siapa dirinya sebenarnya. Dan ketika seseorang benar-benar mengingatnya, hidup tidak lagi dipenuhi kegelisahan yang tidak jelas arah. Hatinya menemukan tempat kembali. Jiwanya tidak lagi merasa terasing di tengah dunia yang terus berubah. Sebab ia telah memahami satu hal yang selama ini tersembunyi di balik 3 huruf sederhana itu. Bahwa seluruh perjalanan manusia pada akhirnya hanyalah satu arah, kembali kepada Yang Maha Esa. Sahabat yang dirahmati Allah, dari perjalanan makna alif lam mim yang disingkap oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kita belajar bahwa kehidupan bukan sekedar berjalan jauh, tetapi tentang menemukan kembali arah pulang. Kadang manusia sibuk mengejar dunia, hingga lupa bahwa di dalam dirinya sendiri tersimpan rahasia yang mengingatkan kepada asalnya. Maka renungkanlah sejenak, sudah sejauh mana perjalanan kita hari ini? Apakah langkah kita masih berputar di dalam lam yang penuh kabut, ataukah hati kita mulai kembali menuju alif, sumber dari segala cahaya? Jika kisah dan perenungan ini memberi manfaat dan membuka sedikit pintu kesadaran dalam hati Anda, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan bagikan kepada sahabat-sahabat Anda agar semakin banyak orang dapat mengambil hikmah dari perjalanan para pencari ma'rifat. Terima kasih telah menyimak hingga akhir.
Semoga setiap kata yang kita renungi menjadi cahaya yang menuntun langkah kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.